Tadi pagi saya baru dapat surat. Nah, ini dia. Rocky Gerung dapat surat dari Mahkamah Agung. Bagaimana pendapat kalian, guys? Ya. Dari Mahkamah Agung bahwa kasus bajingan tolol. Bajingan. Anda yang bajingan, Rocky. Aduh, bajingan lapu. Dia nggak sadar bahwa itu masyarakat Indonesia mayoritas pengen dia ketangkap. Nah, kali ini ada babak baru mungkin ya. Saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah. Itu teman-teman, bagaimana menurut kalian? Kalian beri maaf nggak teman-teman? Dan kemudian maaf saja kemudian tidak diproses. Hanya habis dimaafkah? No way. Ya, harus ditangkap nih. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Rocky Gerung harus ditangkap dan dipenjarakan. Setuju. Ancaman maksimalnya 10 tahun. Dia harus merasakan bagaimana. Ya, mulutmu adalah harimaumu. Ya, saya sungguh keberatan kalau seorang presiden saya Prabowo dan mantan presiden saya Pak Jokowi dihina. Karena bukti daripada video, ya, rekam digital itu sudah jelas, tidak perlu lagi ragu-ragu. Tangkap, penjarakan. Serukan, tangkap dan penjarakan Rocky Gerung. Kami memohon kepada Bapak Kapolri agar segera menangkap Rocky Gerung yang sudah melecehkan nama kepala negara kami, yaitu Presiden kami. Betul. Kami memohon agar Bapak Kapolri bertindak tegas untuk menangkap Bapak Rocky Gerung. Saya Ketua Umum LSM DPP Napita mengecam keras pernyataan Rocky Gerung yang merendahkan kepala negara Presiden Republik Indonesia. Kami mohon kepada Bapak Kapolri segera tangkap Rocky Gerung. Kami dari Aliansi Masyarakat Bravo 1 meminta kepada pihak polisi Republik Indonesia untuk segera memproses Rocky Gerung. Betul. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Dan saya mengatakan kita nih, ini waktunya, ya. Dan Rocky Gerung pasti akan kena batunya. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk kasus ini dia tidak bisa menghindar. Harus tangkap. Ya. Jadi hari ini kita akan penjarakan Rocky Gerung. Kalau penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung. Tadi pagi saya baru dapat surat. Nah, ini dia. Rocky Gerung dapat surat dari Mahkamah Agung. Bagaimana pendapat kalian, guys? Ya. Dari Mahkamah Agung bahwa kasus bajingan tolol itu sampai ke kasasi sekarang. Jadi saya bayangin, bukan bahkan PDIP udah nggak anggap itu sebagai kasus. Tapi ini bajingan-bajingan ini ingin eksploitasi itu. Yes. Jadi kemampuan kita untuk melihat ini problem-problem apa sebetulnya, kemarin mau dikasasi, sementara Prabowo sendiri menganggap bahwa ya udahlah yang undang-undang ITE itu mau dia, dan itu kan salah satu kasasi. Oh, kasasi ya. Bajingan. Anda yang bajingan, Rocky. Aduh, bajingan lapu. Dia nggak sadar bahwa itu masyarakat Indonesia mayoritas pengen dia ketangkap. Nah, kali ini ada babak baru mungkin ya. Sampai dapat surat dari Mahkamah Agung. Wow.
Saya ucapkan terima kasih teman-teman datang. Ini klarifikasi sebetulnya, dan mungkin nanti ada konferensi berikut tuh. Kalau ternyata hal huru-hara ini atau kegaduhan itu berlanjut, pasti kita mesti pastikan ada sponsor-sponsor di belakangnya tuh kan. Kan itu udah jadi pola itu. Tapi saya tidak mendahului proses hukum, dan saya tahu mungkin dalam 1-2 hari ini akan diproses secara lebih formal. Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah. Itu teman-teman, bagaimana menurut kalian? Kalian beri maaf nggak teman-teman? Dan kemudian maaf saja kemudian tidak diproses. Hanya habis dimaafkah? No way. Ya, harus ditangkap nih. Nah, betapa sujud syukur rakyat Pak Prabowo melihat Rocky Gerung ditangkap. Allah Maha Kuasa membalaskan hambanya yang dihina. Sebentar lagi para pemuja Rocky Gerung yang disel. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Rocky Gerung harus ditangkap dan dipenjarakan. Setuju. Ancaman maksimalnya 10 tahun. Dia harus merasakan bagaimana. Ya, mulutmu adalah harimaumu. Ya, saya sungguh keberatan kalau seorang presiden saya Prabowo dan mantan presiden saya Pak Jokowi dihina. Karena bukti daripada video, ya, rekam digital itu sudah jelas. Tidak perlu lagi ragu-ragu. Tangkap, penjarakan. Serukan, tangkap, dan penjarakan Rocky Gerung. Kami memohon kepada Bapak Kapolri agar segera menangkap Rocky Gerung yang sudah melecehkan nama kepala negara kami, yaitu Presiden kami. Betul. Kami memohon agar Bapak Kapolri bertindak tegas untuk menangkap Bapak Rocky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum LSM DPP kita mengecam keras pernyataan Rocky Gerung yang merendahkan kepala negara Presiden Republik Indonesia. Kami mohon kepada Bapak Kapolri segera tangkap Rocky Gerung. Kami tidak mau lagi ada orang-orang seperti itu di bangsa ini, sehingga mencederai hati kami dan hati masyarakat seluruh Indonesia. Kasus Rocky Gerung, apa upaya hukumnya? Apa sanksi hukumnya? Satu-satunya upaya hukum terhadap Rocky Gerung hanya berdasarkan Undang-Undang ITE, yaitu dugaan pencemaran nama baik. Betul, Bang. Masalahnya karena pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, maka harus korbannya yang melapor ke polisi. Betul. Dalam hal ini, apabila Bapak Presiden merasa dirugikan, harus Bapak Presiden yang datang ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi. Itulah SOP praktek Undang-Undang ITE sekarang ini. Kami dari Aliansi Masyarakat Bersatu meminta kepada pihak polisi Republik Indonesia untuk segera memproses Rocky Gerung. Betul. Karena ini sudah menyakiti hati kami sebagai warga masyarakat rakyat Indonesia. Sudah mencaci maki pimpinan negara kami. Betul. Dan ini sudah membuat masyarakat terhadap ujaran kebencian. Ada satupun pemimpin
yang dipilih oleh rakyat, yang kepingin menyengsarakan rakyatnya. Catat itu. Karena seorang pemimpin itu adalah pilihan Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Kalau saya Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka itu hatinya baik, bersih. Mereka sedang berjuang bagaimana ya bisa mensejahterakan rakyatnya. Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan. Bahkan orang tua kita yang melahirkan kita itu terkadang masih salah. Pada cintanya seorang orang tua kepada anaknya itu luar biasa, bahkan jiwanya itu diberikan untuk anaknya. Tetapi masih aja tidak bisa membahagiakan anaknya karena keinginan anaknya itu beda dengan keinginan orang tuanya. Anak sudah dikasih motor minta mobil, sudah dikasih mobil minta yang lebih baik. Betul sekali, Bang. Kekurangan pasti terus ada. Pun demikian seorang presiden. Tentu masih ada kekurangan, tetapi mari kita bersama-sama kita kritik. Tetapi jangan menghujat, jangan merendahkan, agar supaya bangsa kita ini diarahkan lebih baik. Pak Prabowo sudah mengatakan kita harus bersatu. Dan sekarang Pak Prabowo Subianto sudah membuat kebijakan renovasi rumah 37 juta di seluruh Indonesia. Anggaran tahun 2025 dengan anggaran 51 triliun, memberi makan bergizi gratis. Itu bagian dari niat Pak Prabowo. Jangan sampai ada rakyat yang kelaparan, jangan sampai ada rakyat yang tidak tinggal di rumah. Kemudian kalian maki-maki, kalian rendahkan. Terbuat dari apa? Hati kalian. Kritik silakan, tapi jangan kritik seperti Rocky Gerung yang menggunakan diksi merendahkan, mendungu-dungukan presiden, bahkan presiden kata-katain bajingan tolol. Itu tidak mengedukasi. Berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolol, bajingan pengecut. Jika Ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan Ganjar sebagai presiden dengan kalimat Ganjar sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar ya membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek ya, dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Thank you ya. Jadi intinya laporannya diterima atau? Diterima laporannya ya. Kita tentu akan memperkuat laporan-laporan itu dengan tambahan-tambahan video-video dan juga berita-berita yang banyak sudah beredar terkait Rocky Gerung yang isinya adalah penyebaran berita bohong, hasut, fitnah, adu domba antar suku dan agama. Kita banyak kok itu yang kita perkuat lagi. Dan saya mengatakan kita nih, ini waktunya ya. Dan Rocky Gerung pasti akan kena batunya. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk kasus ini dia tidak bisa menghindar. Harus tangkap. Ya. Jadi hari ini kita akan penjarakan Rocky Gerung. Kalau penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung. Kalau surat LP-nya ada nggak? Ya, diproses ya. Kita ingin proses SPKT ya. Bang, tapi sebelum laporan ini apakah ada komunikasi dulu ke Pak Jokowi untuk enggak lah, ini kesadaran masyarakat murni kita ya. Selalu saya katakan, nanti misalnya kalau Pilpres 2024 menghasilkan presiden siapa, kita akan bela juga kok. Kalau harkat martabatnya dihinakan dengan disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut, siapapun presidennya ya. Bang, sebelum kita banyak di media sosial. Di laporan ini yang diunggah oleh siapa itu? Ya, enggak. Pokoknya semua video yang diunggah oleh siapapun itu yang kita turunkan ke Baris Krim. Ya, oke, thank you ya. Bapak kan bilang sebelum melapor ke sini sebelumnya udah ada berbicara dulu terlebih dahulu berarti sama Rocky Gerung sebelumnya. Enggak ada. Kenapa langsung ada niatan itu? Ya. Kenapa nggak ada niatan buat membicarakan terlebih dahulu? Ya, karena kita ini kan orang yang sudah lama menahan kesabaran. Ya. Coba teman-teman objektif melihat lah ya. Berapa kali pembenci Jokowi melakukan demo? Apakah pernah kita melakukan demo tandingan? Enggak pernah. Kita tuh menahan kesabaran sebatas masih dalam koridor demokrasi. Kritik itu demokrasi. Tapi kalau sudah penghinaan, hasut, adu domba, penyebaran kebencian, apalagi membenturkan suku dan agama, itu bukan demokrasi.
itu memanipulasi demokrasi dan itu adalah ancaman terbesar bagi eksistensi bangsa ini. Kita tidak akan membiarkan itu.